We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke. Selamat pagi Ibu Trisna Dewi, seorang arkeolog ini. Enggak sih sebetulnya. Perjalanannya luar biasa. Nah, Bu, S1-nya Iya. arkeologi. Mengapa, Bu? Apa yang menarik Ibu untuk masuk ke arkeologi? Silakan. Saya apa ya, dulu jadi dari waktu masih sekolah, waktu itu kalau nggak salah apa ya, SMP itu ada tugas bikin kayak apa namanya, karya tulis gitu, terus entah kenapa saya lebih memilih ke budaya gitu loh, jadi tentang budaya gitu. Terus akhirnya begitu masuk SMA, saya nggak mau, jadi saya maunya IPS gitu, sampai bapak saya, apa namanya, nggak sih kalau masuk IPS, tapi saya tetap mau masuk IPS gitu. Akhirnya dari itu sampai akhirnya begitu kuliah, entah saya maunya masuk arkeologi gitu. Jadi menarik gitu loh, Pak, menurut Apanya, Bu, yang menarik? apa ya, jadi menurut saya itu kayak mempelajari tentang peninggalan masa lalu itu kok menarik ya. Bagus kan kalau kayak apa namanya, dulu tuh budaya dulu tuh kayaknya ini banget, apa namanya, sangat-sangat tinggi ya budayanya tuh, jadi bagus-bagus, terus mengetahui bagaimana asal mulanya, itu kayak, apa namanya, ya nggak hanya sebenarnya nggak hanya budayanya ya, kalau arkeologi kan ada gelar sejarah itu tentang misalnya asal-usul manusia, apa itu. Jadi itu sangat menarik gitu loh. Itu yang membuat gitu. Nah, awalnya yang membuat benda atau situs atau benda atau situs apa yang attract Ibu sebetulnya? Candi Dulu, atau apa? Ya, silakan. kalau ini, dulu sih sebenarnya kan kalau ini lebih ke prasejarah ya sebenarnya asal-usulnya. Ada apa namanya, manusia purba dan sebagainya itu ya sebenarnya. Terus tetapi kemudian setelah masuk ke arkeologi beneran itu ternyata ada bagian-bagian, ada pembagian misalnya arkeologi arkeologi prasejarah, ada arkeologi klasik gitu. Jadi akhirnya saya memilih masuk arkeologi klasik itu tentang, bangunan masa hidup Buddha ya, kalau klasik itu. Bangunan candi, termasuk relief-reliefnya gitu. Jadi akhirnya saya lebih tertarik ke, motif hiasnya itu biasanya motif hias di bagian-bagian candi itu kan mempunyai filosofi sendiri gitu, mitologinya. Itu yang, ya menarik gitu loh buat saya, Mitologi, gitu. oke. Dan sampai sekarang akhirnya saya pingin, wah bagus juga ya ini kalau relief ini, diwujudkan ke dalam sebuah batik. Akhirnya berkelanjutannya seperti itu. Oh, gitu. Nah, tapi kan memang beberapa batik kan memang asalnya motifnya dari candi, Bu, Ya, ya, ya kan? kayak motif patola itu ya, jadi menjadi batik. Kalau motif patola akhirnya kan, apa namanya, akhirnya berkembangnya ke batik nitik itu. Ya, ya, ya. Nah, seberapa pentingkah arkeologi, Bu, untuk
masyarakat umum? Kalau untuk masyarakat umum, saya kira memang belum terlalu banyak ya, karena mungkin, belum semua itu mengetahui apa itu arkeologi. Dibutuhkan kalau sekarang ini sih kebetulan banyak sekali komunitas-komunitas yang, bergerak di bidang itu yang akhirnya, masyarakat akhirnya sekarang ini semakin banyak yang mengetahui apa sih arkeologi itu. Ibu sudah mengunjungi situs ya, yang paling jauh di mana, Bu? Saya sebenarnya belum banyak sih, Pak. Jadi, apa ya, karena ya keterbatasan waktu juga gitu. Jadi, selama ini kan saya lebih lebih banyak di rumah gitu loh. Jadi, kalaupun saya pergi kan sering jauh, itu sampai di Labuan Bajo itu ada Gua Batu Cermin. Jadi gua itu dulunya, ditemukan seorang pastor yang kebetulan arkeolog juga. Di situ tuh ada apa namanya, jadi ada, fosil yang nempel di dinding-dinding gua gitu, Oh yang sempat saya foto, cuma saya belum cari kebetulan nggak ada. Jadi, ada kayak fosil kura-kura itu di atas dindingnya gitu ya. oh, wow, Karena, goanya itu dulu itu kebetulan kan kalau menurut yang saya itu ya, dari yang saya baca itu memang dulunya tuh dulu ada di dalam laut itu air, di dalam oh, wow. Nah, yang yang cermin itu apa yang memang cermin itu apa ya, memang bisa untuk cermin, Bu? Atau sangat mengkilap eee, gitu? kalau yang saya tahu tuh dinamakan Gua Batu Cermin, waktu itu jadi di goa itu banyak, apa ya, kayak batu-batuan yang apa, yang kalau kena sinar matahari itu akan memantulkan cahaya gitu. Jadi, disebutnya lah akhirnya jadi Gua Batu Cermin. Oh, wow, interesting. Oke, saya langsung ke foto, eee, perjalanan Ibu ya, Bu. Oh ya. Ini, relief Silakan. Purnakalasa, Pak, kalau itu. Ah Ya, jadi bisa heeh? diceritakan? Bukan tulisannya tentang ini juga ya? Iya, kebetulan dulu skripsi saya tentang Purnakalasa ini. Oke. Apa ini, Mhm. Bu? Apa itu Purna Kalasa? Eee, Purnakalasa itu sebuah jambangan jambangan atau kumba yang dari dalam jambangan itu akan keluar sulur-sulur, dan ada bunga teratainya. Jadi, eee, motif hias ini melambangkan, eee, kehidupan manusia, yang sulur-sulur itu kehidupan manusia, apa namanya, terus, itu merupakan lambang kehidupan, kesuburan, dan ada bunga teratai itu merupakan Padma Mula, asal mula manusia. Ah, Jadi ini sebuah kendi ya, Bu, ya? ya, kendi jambangan. Jadi kalau yang dari itu kebetulan kalau waktu saya skripsi itu jadi jambangannya itu ada bermacam-macam bentuknya, Pak. Ada yang mungkin dari foto-foto saya ada juga tuh, ada yang memang seperti ini ya, kayak tempayan gitu. Nah itu, jambangan ini sebenarnya sering disebutnya dengan kumba. Kumba? Ya, Oke. Nah, sebetulnya kumba ini simbolisasi apa, Bu? eee, kumba itu sendiri kayak, hiranya Garba gitu loh, Mbak, jadi rahim rahim Rahim. heeh, jadi Oke asal mula kehidupan itu berasal dari oke. Dan lotusnya ini? lotusnya ini, Ini teratai kan ya? Betul? ya teratai. Oke, ya. Teratainya itu ada macam-macam sih, Pak. Ada kalau yang di itu ada teratai putih, ada teratai, apa namanya, yang di nono teratai merah, ada teratai, biru gitu. Nah, Bu, Ibu bisa mengatakan ini teratai merah, teratai, Mhm. putih atau biru. Itu apakah ada dokumennya, ada naskahnya, atau
hanya perkiraan para arkeolog atau bagaimana, Bu? In Soalnya kalau di candi ini kan mhm, nggak ada warnanya kan? ya, Ya. jadi berdasarkan ini kebetulan, apa namanya, jadi, dari penelitian sebelumnya, Pak. Jadi kalau misalnya, mmm, apa namanya, teratai merah itu tuh biasanya apa namanya, bentuknya apa itu kan jadi apa namanya, ciri-cirinya itu daunnya lebar gitu, terus kemudian kalau teratai biru itu agak kuncup, terus yang teratai putih, itu ada apa namanya, bunganya itu bentuk daunnya lebar tapi runcing gitu. Namun, dalam spirit saya juga itu kan saya sudah membaca jadi, untuk apa namanya, kenapa dinamakan teratai itu memang saya juga sendiri, kenapa itu teratainya tuh, merah, teratai putih, teratai biru, itu harusnya ada penelitian lebih lanjut gitu, gitu sih, Kak. Jadi dari skrip saya belum sampai memang apa namanya, belum sampai, "Oh ini," jadi baru tahap penelitian sebelumnya gitu. Nah, Bu, apakah semua candi ada jambangan ini, Bu? Atau It candi Buddha saja, atau candi Hindu saja, atau bagaimana? Silakan. Tidak semua ya, Pak, ya. Karena kebetulan juga kalau dari penelitian saya, itu sebatas candi masa, di abad ke-8, 9 di Jawa Tengah. Jadi kalau untuk ke semua candi, saya belum. Jadi, saya waktu itu fokusnya ada di, Candi Kalasan, sekitar itu Candi Sewu, Candi Prambanan, Banyulibo. Nah, terakhir saya yang itu waktu ke Gedong Songo ternyata ada juga gitu. Jadi masa yang apa, sampai ke Candi Jawa Timur, kalau ke Candi Jawa Timur mungkin karena kebetulan kalau di Jawa Timur itu kan candinya terbuat dari bata ya, Pak, ya. Jadi Mhm. untuk reliefnya kebanyakan ya, maksud saya di Candi Jawa Timur itu kebanyakan kan terbuat dari bata, jadi untuk relief yang seperti ini, saya belum menemukan sih, Pak. Nah, Bu, simbol ini diletakkan di candi. Mmm, Kegunaannya apa, Bu? kalau Mengajarkan jadi apa atau, giving power apa atau bagaimana? Silakan. jadi selain ini sebagai motif hias, kalau di menurut ininya saya ya, Ya, jadi, ya, ya, ya. motif ini selain sebagai motif hias candi, jadi, apa namanya, dengan adanya motif-motif hias seperti ini di bangunan candi, itu, apa namanya, jadi candi itu dipuja sebagai, untuk candi pemujaan, untuk memohon kesuburan, jadi Kesuburan. karena di situ ada reliefnya itu, Oke, kesuburan. Oke. kesuburan, kemakmuran gitu. Iya, iya. Oke, kita lanjut ya, Bu, ya. Nah, Ibu pernah ke Candi Blandongan, situs Batu Jaya. Ini di Oh mana ini, Bu? oh ya, kebetulan waktu itu saya sama beberapa teman sih ke Batu Jaya, Karawang itu, Pak. Jadi, nah pas kebetulan saya ke sana itu memang baru ada pemugaran. Jadi ada itu, jadi terus di halaman Candi Blandongannya itu ditemukan, ini yang pas saya ke sana ditemukan yang, ya apa namanya, kerangka ini. Memang Hmm. sih kalau dari yang saya baca memang di situs Batu Jaya itu banyak ditemukan kerangka waktu ada pemugaran itu. Oke. Dia bentuknya situs candi atau apa, Bu? Memang ada candinya? Kalau kalau Batu Jaya itu, komplek percandian, Pak, komplek percandian, itu candinya juga terbuat dari batu bata. Nah, Oh. ini ditemukannya di halaman candinya. Oh, oke, oke. Nah, saya sendiri masih masih buta atau masih kurang mengerti, apakah sebetulnya banyak candi di Jawa Barat, Bu? Karena selama ini kan ya Jawa Mhm, Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. mmm, Jawa Barat, Karawang kan termasuk Jawa Barat ya? iya. Iya. Jadi Apakah ada candi-candi lain di Jawa Barat sebetulnya?
Sebenarnya ada Pak, ada di Garut itu ada Candi Cangkuang juga yang saya tahu ya. Terus ini di Batu Jaya eee, ini kalau menurut saya yang saya baca dari ini Pak Hadi Widianto, jadi kalau ditemukannya ini kerangka ini tuh zaman antara peralihan dari zaman prasejarah ke sejarah gitu loh. Jadi bukan Hmm, fosil zaman, seperti di Sangiran, di, ya, 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 Bumiayu gitu. Jadi ini yang ada di sini itu peralihan dari prasejarah ke zaman sejarah. Nah, Batu Kerangka Jaya, manusia sih, bukan fosil ya ini. ya, Batu Jaya ini sudah berapa lama, Bu? Kalau ditarik ke belakang? Abad ke berapa ya, Pak, ya? Saya kurang begitu ini juga sih. Oke, oke. Jadi waktu itu karena saya hanya kebetulan, mmm, pas main ke sana aja gitu loh. Jadi untuk, apa namanya, sampai ke itunya juga belum Oke. ya. Tapi banyak ya kerangka ini, Bu, ya? Yang sempat saya baca itu ada beberapa kerangka sih, Pak, yang ditemukan, kerangka Oh, manusianya itu. menarik ya. Next ya, Bu. Oke. Nah, ini pandangan Mhm. pribadi ini, Bu. Mengagumi kehebatan nenek moyang kita. Apa yang Anda kagumi di sini, Bu? Silakan. Waduh, banyak ya sebenarnya, Pak, ya. Jadi dari bentuk bangunannya, bentuk candinya yang ya yang menurut saya ya keren banget ya, terus begitu reliefnya yang bagus-bagus, itu apa ya, memang suatu yang sangat sangat ini banget ya, Ini gitu. candi mana ini, Bu? Ini di Candi Banyunibo waktu itu, Pak. Di mana? Candi Banyunibo, Banyunipo. Di mana itu? iya. Jadi kalau arah dari Prambanan itu kita ke arah selatan lagi. Di situ kan banyak candi-candi. Oh, oke. Candi Buddha ini. Oke, kerangka lagi, Bu. Situs Eee, Pelawangan. Ini di mana Pelawangan ini, Bu? oh ini di Rembang, Pak. Jadi kebetulan waktu itu saya, diajak sama arkeolog-arkeolog senior itu kita, ke Rembang gitu. Hmm. Jadi terus, ini kan kebetulan kan yang, itu kan Kakak apa yang arkeolog senior itu kebetulan kan juga waktu itu, penelitian di situs Pelawangan ini. Tapi Nah, untuk lebih jelasnya saya kurang ini, karena waktu itu hanya saya, "Oh ya ini, oh ini bagus sih." Jadi, apa namanya, tidak ini secara mendetail gitu loh. oke. Loh, tapi apa ada candinya, Bu, situs itu? Kalau yang di sini nggak ada, Pak, Oh, nggak ada. Rembang nggak ada, iya, Hanya hanya ini nggak. hanya Kayak situs apa ya, kebetulan yang di sini kita ke sininya ini ada di museumnya, Pak. Jadi kita waktu itu tidak sempat ke situsnya, jadi ada di itunya aja yang sudah ditaruh di museumnya. oh, oke, oke. Nah, ini menarik, Bu, saya belum pernah lihat sebetulnya. Ah, iya ini juga saya Muaro baru Jambi. iya. Apakah memang banyak stupa seperti ini di sana? Atau hanya satu Eee, ini saja? Kalau yang saya tahu di Muara Jambi waktu ini saya foto karena memang yang paling yang saya lihat hanya ini gitu loh, Pak. Jadi di Muara Jambi ini juga bangunannya itu dari batu bata juga. Jadi Hmm. udah memang, sudah banyak yang hancur ya, jadi ada beberapa yang memang sudah apa namanya, Nah, Bu, eee, apakah apakah stupa ini memang ada di tanah atau dia di atas candi posisinya? yang ini ada di tanah, Pak, yang saya foto ini memang memang dia berada di tanah, jadi bukan di atas candi gitu. Oh, oke. Mungkin hampir sama kayak di Plaosan ya, Pak, ya, di Candi Plaosan itu kan juga ada stupa yang besar gitu. Hmm, Tapi kalau di Plaosan kan dari batu andesit. batu andesit, iya, iya, iya. Wow,
Kawasan Muara Jambi ini luas, Bu? Ya, luas hampir berapa ya, Pak, ya, 11 kilometer kalau nggak salah ya, sangat Oh, luas. Jadi ada beberapa candi, ada Candi Blandongan, candi apa namanya, Pumpung dan gitu. Jadi sangat luas sih, gitu sangat loh. Jadi luas. waktu saya ke sana pun, ya lumayan juga jalannya gitu loh. Dan saya tidak sempat semua saya ini, karena waktu itu saya juga waktunya nggak banyak, jadi cuma sampai ke kok Candi Gungkung sama ya yang masjid sama Candi Kedaton aja. Oh, oke. Nggak ada museumnya, Bu, ya dalamnya ya? Waktu itu ada cuma eee, waktu saya ke sana itu tutup kalau nggak salah, Pak. Jadi saya nggak bisa masuk ke museum, apa namanya itu, jadi langsung ke itunya aja, ke kompleknya aja. Nah, Muara Jambi, Bu, ini ah, ini kita bisa masuk ke dalam ruangan ini? Nggak boleh, Pak. Jadi karena dikhawatirkan. Jadi saya hanya mengelilingi aja, jadi dari luar aja, kita masuk nggak bisa. Nah, oke. Tapi itu di dalam itu tidak ada atapnya kan, Bu, ya? Kenapa, Pak? Apakah ada atapnya? Eee, ini mungkin dulu kemungkinan nanti karena memang belum, apa namanya, dari hampir kebanyakan kan sudah waktu itu sudah rontok gitu, jadi yang yang terlihat hanya seperti ini gitu. Dan tidak ada arcanya juga ya? Nggak ada, Pak. Oh, oke. Ini seperti di Ayutthaya loh, Bu, kalau dilihat. Kalau yang saya tidak begitu ini sih, cuma ada, kakak kelas saya dulu memang disertasinya kan tentang Muara Jambi. Jadi itu tuh beliau bilang sih bukannya itu adalah kayak asrama Buddha gitu loh, asrama asrama yang di India Nalanda atau apa itu loh. Hmm. Tapi kalau kalau di Ayutthaya, masih ada patungnya, Bu. Mmm, Jadi biasanya patungnya itu, apa, bangunan ini, itu mhm, setengah dari patungnya, Bu. Jadi mmm, patungnya nongol begitu. Nah, temboknya yang atasnya itu kayu dulunya. Jadi mmm. kan kebakar, makanya jadi cuma hanya Kalau setengah yang di bangunan, sini yang saya lihat ya hanya seperti itu sih, Pak, seperti jadi ini belum. aja. Oke. Oke. Nah, akhirnya kesampaian ke Muara Jambi. Nah, nah, Bu, Kayaknya. di sini itu apakah hanya bekas ruangan atau hanya fondasi saja yang bisa dilihat? Kalau yang ini seperti foto ini jadi, yang terlihat itu hanya fondasinya aja, Pak. Itu yang 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 waktu saya ke sana itu, tapi kalau untuk sekarangnya saya belum tahu sih kelanjutannya bagaimana gitu loh. mmm, Jadi waktu, itu ya jadi saya mengelilingi ini, bangunan ini hanya kayak fondasinya aja gitu. fondasinya saja. Jadi hanya begini saja yang kita bisa lihat ya? Iya, Bekas aula atau bekas apa itu kita nggak tahu ya? nggak tahu, Pak. Jadi ukurannya berapa ya, jadi hanya fondasi gitu aja. Oke, oke. Nah, ini juga pendapat pribadi, Bu. Nah, Vandalisme yang ada di kompleks Candi Songo, tapi ini terjadi di candi-candi lain juga. Sangat parah, pengunjung tidak ada kepedulian terhadap bangunan cagar budaya dan candi. Apa yang apa yang Anda rasakan atau katanya Anda mmm, mau bahan tulisan yang menarik? Oke, silakan Bu. Apa yang terjadi dan eee apa yang Anda Ya, waktu pikirkan? waktu kebetulan ke sini, ke Candi Songo yang terakhir itu memang saya sempat mengelilingi semua lah dari Candi satu sampai selesai itu. Jadi memang banyak sekali vandalismenya gitu loh. Jadi ya
sangat disayangkan sih, sangat sangat disayangkan gitu. Jadi ternyata memang banyak yang belum terutama kan ini biasanya anak-anak yang anak muda ya, yang jadi apa namanya, belum bisa menjaga gitu loh. Jadi yang menjaga ininya, bangunan cagar budaya itu aja. Jadi memang banyak sekali di situ dan Menurut Anda yang mhm, lulusan arkeolog, sebetulnya ini, penyebab masalah ini apa, vandalisme ini? eee, mungkin karena itu ya kurang kedisiplinan dari masyarakat ya, bahwa ini adalah sebuah bangunan. Sebenarnya kan candi kalau, apa namanya, untuk ibadah ya istilahnya. Jadi mereka belum belum paham ya bahwa ini adalah sebuah bangunan yang dipakai untuk beribadah. Jadi masih belum mengerti tentang itu gitu loh. Jadi belum tahu lebih tahu apa namanya masyarakat umum tuh belum tahu secara pasti, secara lebih ini gitu loh. Oke, Jadi ya, sebentar. ya timbul banyaknya vandalisme itu. Itu menurut ini saya sih Pak. Oke, ini ada pernyata pernyataan Batu Jaya abad kedua katanya Pak Purnomo Yunus lebih tua dari Airlangga. Siswa Wablas hadir, saya nganu izin diambil. Oke, Hmm, kita kembali ke Bu, kita kembali ke sini. Bu, tetapi ya. apakah ada usaha dari pihak arkeolog sendiri, Bu, tentang vandalisme ini? Dari BPJB Jawa Tengah, sudah ada sih, cuma apa namanya, mungkin ada teman saya juga kayaknya tapi nggak tahu ada tadi di BB Jawa Tengah itu kan masuk di PJB Jawa Tengah. Ya. Jadi untuk, ke depan ini ya sudah ada banyak banyak apa namanya, kayak seminar apa mungkin pengarahan gitu, gitu. Nah, kalau batu sudah begini ya, Bu, apa Mhm. yang bisa dilakukan oleh arkeolog, Bu? Dislap lagi atau dibiarkan atau bagaimana? Ini mungkin bagian konservasi ya, Pak, ya. Jadi konservasi candi itu, jadi ada bagiannya sih kalau untuk saya pribadi, saya belum tahu bagaimana caranya. Mungkin dari bagian balai konservasinya, bagaimana untuk menghilangkan vandalisme, apa itu mungkin lebih lebih tahu lah gitu loh. Oh berarti arkeolog dengan konservasi udah beda lagi, Bu, ya? Ada balai konservasinya, Pak, jadi untuk, apa namanya, yang kayak untuk pemugaran dan lain-lain. Oke, oke, oke. Nanti kalau udah menulis kirim ke saya, Bu, ya. Ini kan bahan tulisan yang menarik katanya. Oke, Bu, beberapa hari lalu teman dari LASEM membahas tentang ini, tetapi apa yang Anda tahu tentang ini, Bu? Pancul Harjo, silakan. Ini saya ke sini yang berbarengan, bersamaan waktu ke situs Pelawangan kemarin. Jadi, kami akhirnya diajak ke, situs Punjul Harjo ini. Nah, saya juga baru kali itu sebenarnya kan baru, "Wih ternyata di sini di Lasem ada begitu penemuan yang sangat bagus lah," gitu loh, menurut sangat ini. Karena, kapalnya itu yang dari saya tahu itu kan besar sekali gitu loh, Pak. Jadi apa ya, menurut saya tuh jadi dulu itu pelayaran di Nusantara kita itu sudah sangat sangat maju sekali sih gitu loh, dari adanya penemuan ini. Nah, Jadi, Bu, sudah iya. ada hubungan dengan, luar negeri juga lah gitu loh, jadi dengan ditemukannya ini gitu. Nah, Bu, apakah memang ada airnya di dalam kapal? Mmm, ini kan ditemukannya kalau misalnya di ladang garam ya, Pak, ya, waktu itu Ah, kan. Jadi terus dari BPJB
dari Balar, Balar Jogja kalau nggak salah ya. Itu kan udah ada di konservasi juga kan, jadi sudah apa namanya, kalau pas saya ke sana itu ada airnya sih yang ini. Pokoknya waktu kapan apa namanya, setelah ada fotonya yang saya sempat lihat foto-fotonya sih, yang sudah itu nggak ada airnya sih, Pak. Oke, oke. Abad ke berapa itu pada waktu itu? Eee, Abad ke-7. ke-7 ya? Ya. Dan ini hanya satu kapal saja ya, Bu, ya? Iya, yang di Punjul Harjo ini ada ini satu kapal ini aja. Wow, wow. Oke. Ini sebetulnya berhubungan dengan riset Anda, Bu, yang saya ingin tanyakan. Oh, Oke, ini, Bu, yang di atas pintu ini, iya. iya, bukankah itu sulur-sulur juga, Bu? Iya, itu saya pertama pertama datang ke ini, ke rumah Cimanggis ini kebetulan Heeh. sekarang baru direnovasi Pak, direvitalisasi. Jadi, apa namanya, saya pertama datang itu sangat tertarik, ya nggak tahu lah. Jadi sangat, "Ih bagus sekali ini," jadi kok hampir mirip apa yang saya sering ini, jadi apa namanya, saya bilang purnakala saya itu hampir mirip. Jadi ada sulur apa, Jambangan dengan sulur-sulur dulunya itu. Jadi memang rumah Cimanggis ini sangat bagus sih, Pak, sebenarnya, cuma udah terlalu ini, jadi tapi sekarang udah lagi direvitalisasi sih. Di mana ini, Bu, ya? Di Depok, Pak. Oh, di Depok. Ya, Rumah orang Cina atau Belanda? Belanda, Van der Belanda? Para. Jadi ini rumah yang dibuat oleh Van der Para untuk istrinya. Oh, dan beliau pejabat apa, Bu? Presiden VOC atau nggak salah itu, Pak. Jadi, apa namanya, dia bikin untuk istri keduanya, Van der Para. Oke. Saya pikir ini ada hubungannya dengan riset Anda tentang sulur tadi, Bu. Nggak ada nggak ada sih, Pak. Ini sudah zaman Belanda ini kan, sudah Iya. kolonial, sudah zaman Nah, kita ke wastra, Bu. Batik motif kura-kura ini terinspirasi dari temuan cagar budaya di Gunung Kidul yang diduga Linggayoni. Bentuk ini juga ditemukan di Candi Simping, Blitar yang berfungsi sebagai tataan arca Harihara. Juga banyak ditemukan Candi Sukuh. Motif kura-kura sendiri mempunyai arti simbolis sebagai kemenangan, kemakmuran, dan keharmonisan. Oke, bisa jelaskan tentang motif ini atau tentang kura-kura ini, Bu? Silakan. Eee, kalau batik ini kebetulan sih, bukan permintaan saya ya, Pak, ya. Kebetulan kan ada pembatik muda di daerah Bayat itu, dia itu memang lebih cenderung ke ini, jadi, misalnya kayak batik-batiknya dia itu ada yang batik Durga Bumi, ada apa itu, senjata Durga itu, jadi dia kebetulan, skripsinya, tugas akhirnya itu dia kan diisi, jadi, tentang batik-batik itu dia lebih terinspirasi dari candi-candi. Nah, ini batik dia yang terbaru waktu itu, eee apa namanya, dia taunya itu dia pas bermain lah istilahnya, Pak, itu dia menemukan ini, bentuk ini, akhirnya dia foto dan diwujudkan ke dalam sebuah batik, gitu. Itu yang akhirnya begitu dia ini, ya udah ya udah buat saya aja gitu. Kebetulan, bagus juga gitu loh. Jadi akhirnya dia selesaikan, saya minta dengan pewarnaan yang kebetulan saya suka, warna Bang Biron kan, kalau saya lebih sukanya warna Bang Biron. Jadi akhirnya udah selesaiin batiknya itu, mmm, pas dia lagi tunjukkan sih sebenarnya gitu, terus saya udah selesaiin, buat saya aja batiknya gitu, gitu, Pak. Nah, kura-kura, mmm, banyak apakah kura-kura ini menjadi simbol di seluruh candi, Bu? Atau banyak candi? Yang saya tahu itu di Candi Sukuh,
pas kita itu ada itu apa, ini pura-pura besar ya, Candi Kuto itu kan ada yang, eee, sebelum ya pas kita mau masuk itu, gitu masuk tuh di halamannya itu ada bentuk pura-pura besar juga. Terus Mhm. yang saya tahu dia itu di Candi Simping itu juga, itu yang untuk, apa namanya, motifnya juga kura-kura gitu. Oh. Apa simbol dari kura-kura ini, Bu? Kalau kura-kura itu mungkin kalau di Chinese juga ada ya kura-kura ya, kalau piara kura-kura itu karena kura-kura itu melambangkan kemakmuran, keharmonisan gitu ya, Pak, ya. Mhm. Jadi, di sini pun, eee, apa namanya, simbolisnya sebagai ketenangan, keharmonisan, kemakmuran gitu. Nah, Bu, sebetulnya, kalau di setiap tempel di China pasti ada Mhm, kura-kuranya, Bu. Di mmm, istana pun juga ada. Saya ya, mhm, entah 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 kapan kalau Ibu akan riset tentang kura-kura, bisa share ke saya, Bu, ya. Karena saya pengen tahu apakah ada akulturasi budaya kura-kura yang di candi mhm, di Jawa dengan yang di istana atau tempel yang ada di Cina. Karena, yang pertama kan kalau, eee, longevity ya, eee, panjang umur ya kura-kura ya. iya, Ya, jadi mereka berharap raja atau kaisar itu, umurnya panjang seperti kura-kura. Dan, biasanya kalau di China, kura-kura itu menjadi base, Bu, menjadi fondasi, prasasti, Bu. Ya, eee entah kapan kalau Ibu, pas lihat riset tentang akulturasi budaya atau bagaimana, mmm. iya. Ada teman saya kayaknya Pak Rofri itu bisa mungkin lebih tahu juga ketua jurusan arkeologi Udayana Pak di kelas saya. Oh, wow wow. Ya nanti kalau misalnya saya sempat berkesempatan untuk menemukan yang lebih ini, mungkin saya bisa ke ini Pak Boleh Harto. boleh. Oke, iya, silakan, Bu. Ini Benda yang menyerupai Linggayoni di Desa Pulutan, silakan. ya, ini sebenarnya yang dilihat sama itu, temen saya pembatik itu, ini sebenarnya yang akhirnya dijadikan motif batik itu ini, ya dia, dari apa namanya, eee, dia berkunjung ke sini gitu, jadinya menemukan ini gitu loh, Pak. Dia pikir itu Linggayoni gitu, jadi terus akhirnya dibuat. Tapi apakah memang ada konsep Linggayoninya di sini, Bu? Kalau, apa namanya, mirip ya, cuma kalau Lingayan itu biasanya kan, apa ya, Pak, kalau kalau dari sini yang dari foto itu kan ada tonjolannya itu kalau lihat dari fotonya itu kemungkinan itu sebagai kayak umpak ya, Pak, ya? Oke. Ya, Lingganya ya? umpak apa, untuk ini tiang candi ya, umpak. Hmm, oke. Oke, ke Wastra lagi, Bu, Candi Perahu. Nah, Bu, apakah memang kalau di Wastra-Wastra, apakah sebetulnya, mmm, banyak batik yang masih, motifnya diambil dari candi, Bu? Mmm, Gambar candi un maksudnya? sebenarnya kalau untuk motifnya itu yang pasti itu yang patola itu ya, Pak, ya. Tapi kalau yang ini kebetulan ini dari pembatik mana ya, kalau nggak salah Pekalongan atau apa, dia dia membatik ini dia kasih nama Candi Kudus. Jadi karena di dalam batik ini ada beberapa candi di Majapahit, di Trowulan itu ada Candi Brahu, ada, Waringin Lawang gitu. Jadi kebetulan si bapak ini, si Mas ini
waktu itu ikut lomba, apa namanya, desain batik kalau nggak salah ya, desain batik di sini, di Majapahit ini, di Mojokerto, apa Jawa Timur lah gitu. Jadi kayaknya dia buat buat batik ini dengan motif dia namakan si Candi Kudus gitu, karena ada beberapa candi di dalam itu. Akhirnya itulah saya karena saya entahlah saya tuh lebih lebih apa ya, kayak lebih senang kalau, mewujudkan apa yang saya pelajarin, yang sempat saya pelajarin itu ke dalam sebuah batik. Akhirnya saya ada jatuhnya ke saya kebetulan gitu. Oke. Nah, eee, ya mengapa wastra, Bu? Ah, sebenarnya tadinya saya apa ya, jadi kalau biasanya kalau sewaktu saya, ini di arkeologi itu, ikuti arkeologi itu kalau ada pertemuan-pertemuan misalnya ada, seminar atau apa gitu tuh, saya lihat itu arkeolog-arkeolog senior yang sudah senior itu mereka itu beliau itu kalau hadir dalam suatu acara itu selalu mengenakan ini Pak, wastra. Dari situlah saya akhirnya, "Ih, bagus juga ya kalau kita bisa ini," gitu loh. Akhirnya ya, dari situ akhirnya saya tertarik, Pak, gitu. Jadi tertarik dan, eee, untuk mempelajari dan kalau bisa ya kalau bisa memiliki, tapi kan memang untuk memiliki itu kan memang ini juga kan gitu loh, jadi tidak bisa, "Waduh pengen ini," gitu loh. Jadi, eee, dari situ akhirnya saya ini, "Wah kalau begitu, eee, apa namanya, apa yang itu loh, jadi kalau misalnya di motif dia Kak, saya minta dijadikan sebuah motif batik sama itu kan menurut saya kayak bagus juga gitu loh." Jadi, dari situlah akhirnya saya sampai sekarang gitu loh, menyukailah gitu loh Kak, gitu Tapi dan selama coba. selama tapi selama ini yang dikoleksi batik baru, Bu, atau ada batik kuno juga? Kalau yang kayak batik nih, Pak, kalau kayak batik, yang terkenal yang semua orang bilang ada batik 3 negeri ya, Pak, ya, yang batik 3 negeri yang itu kan batik lawasan ya biasanya. Tapi Kak, ini saya sendiri ya, Pak, ya, jadi jujur aja kalau sampai sekarang saya belum tertarik. Saya belum tertarik untuk memiliki batik 3 negeri itu, gitu. Karena kalau saya ya seperti itu tadi Pak, jadi saya lebih tertarik dengan batik yang saya dari ada unsur mitologinya, gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kayak batik 3 negeri itu memang sih bagus 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 dan itu pasti batik lawasan dengan, pewarnaannya itu kan misalnya slogannya itu dari daerah dari Solo atau Jogja, terus untuk pewarnaan merahnya itu dibawa ke Lasem, baru ke pewarnaan biru itu ke Pekalongan itu jadilah batik 3 negeri, warna tiga warna kan sebenarnya batik itu ya. Jadi tapi menurut saya sendiri belum 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 tertarik untuk memilikinya gitu loh. Jadi saya lebih cenderung untuk bisa bagaimana ya saya mewujudkan, saya lihat itu di candi atau di relief mana, diwujudkan ke dalam sebuah batik. Itu aja yang sampai sekarang saya ingin gitu. Ya, kalau Ibu kan sudah koleksi wastra, tapi saya masih belum tahu, keindahan batik loh, Bu, malahan. Keindahan wastra itu ada di mana saya masih nggak tahu. Oh, mungkin dari kalau Bagaimana isi bagaimana, saya wawancara beberapa narasumber, mhm, saya mesti tanya, "Apa sih indahnya batik itu? Estetikanya itu di mana?" Terus saya masih belum masuk. oh, mungkin kalau untuk ketertarikan seseorang pada wastra itu mungkin beda-beda ya, Pak, ya. Tapi yang pasti kalau misalnya wastra itu bisa dibilang misalnya dengan yang bagus apa itu karena usianya, kemudian pewarnaannya. Nah,
gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri, kembali lagi, jadi buat saya wastra wastra yang sempat saya koleksi, saya miliki itu kebetulan kebanyakan itu adalah wastra yang motifnya punya mitologi, gitu. Jadi selain warna, mungkin karena warna, kalau warna ya memang, apa namanya, kita lebih memilih untuk pewarnaan alami. Nah, tapi yang menarik buat saya mau pingin memiliki wastra ini, tenun ini. Itu saya lihat motifnya, oh ini motifnya, mitologinya bagus. Itu yang menarik buat saya untuk saya miliki, gitu. Jadi ya, masing-masing orang beda mungkin jadi untuk melihat itu wastra tuh yang menurut Anda menurut yang bagus, menurut ini itu bagaimana gitu, Pak. Oke, Bu, ini ada Saya kalau buat Pak saya. Pak Lukman ya. Kalau batik Borobudur bentuknya apa ya? Kenapa, Pak? Pak Lukman ada yang tanya, Oh, Pak kalau loh. batik Borobudur bentuknya apa ya? Kalau batik Borobudur, kalau menurut saya mungkin diambil dari reliefnya aja, relief yang ada di Candi Borobudur itu yang tertarik, yang bagus apa yang menarik. Saya kalau di Borobudur kan ada motif kapal itu, menurut saya itu bisa dijadikan untuk sebuah motif motif batik karena ada motif batik kapal pinisi VOC itu kan, itu yang batik Belanda ya itu kan motifnya kapal juga. Gitu. Jadi kalau untuk dari Candi Borobudur mungkin bisa diambil dari motif kapalnya itu, kapal Borobudur itu dijadikan untuk sebuah motif batik. Nah, selama ini sudah Tapi yang ini, ya, ini kan motif Purna Kalasa Pak yang saya punya. agak naik lagi, Bu. Oh, iya, 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 iya. Ya, Oke. ini saya minta sendiri ke pembatiknya. Jadi saya mau dibuatin batik dengan motif seperti ini bisa nggak? Terus lakarnya saya mau pakai lakar teruntum dengan pewarnaan warna indigo. Oke. Nah, selama ini sudah berapa lemari, Bu, yang dikoleksi? Nggak banyak sih Pak, karena aduh kalau mau nurutin sih Pak, tapi kan nggak jadi ya itu lagi kembali saya hanya kalau yang bagus menurut saya gitu. Bagus menurut saya kan belum tentu bagus menurut orang lain, gitu aja Pak. Jadi saya sih ya sudah lumayan sih Pak, gitu. Oke, ini Pak Jadi Lukman kalau mengatakan, misalnya ya, kenapa Pak? Pak Lukman mengatakan relief Buddha atau ornamen kalau kapal bukan kapal VOC tapi kapal samudra raksa lebih tua. Lalu batik yang dibikin untuk pajangan atau dipakai untuk kostum sehari-hari, Bu? Hmm, bisa sih. Jadi kalau batik kan tidak harus kita pakai ya Pak. Saya punya batik ini, batik ini tidak semua bisa dipakai. Jadi mungkin bisa hanya dilihat untuk kayak, hiasan dinding aja. Jadi kalau misalnya kita lihat itu kayaknya sudah seneng aja gitu. Jadi itu aja. Jadi apa namanya, tidak harus batik itu motif ini kita pakai untuk berkain gitu. Jadi bisa dipajang aja. Saya lebih suka dipajang-pajang aja, Pak. Jadi Oke. untuk ya iya. Oke, kita ke share screen lagi, Bu. Oke, silakan, Bu. Ini bisa diceritakan lebih lanjut tentang batik yang Ini Purnakalasa yang ini, Pak, yang saya jadikan batik ini. oke. Ini di candi mana ini, Bu, yang di foto? Ini di Candi Sewu. Candi Sewu. Oke. Ya, Oh, batik Ibu ambil dari sini ya? iya, Oke. Ini ya, Bu, ya? sesuai iya jadinya akhirnya jadi motif ini. Oke, cantik sekali. Habis ini. Oke. Nah, Bu, selain batik yang ada di candi-candi, Anda
katanya ya, kata beberapa sumber, Ibu juga mengkoleksi yang Pantura, Bu. Apa, Kak? Kalau kata Mengoleksi? yang Pantura, Bu, yang Pantura. Eee, maksudnya Pantura, batik Pantura? Batik Pantura, iya, wastra Pantura. Pantura saya nggak ini sih, Pak. Jadi, untuk batik saya, ya itu lagi sebenarnya, nah ini ada beberapa sih yang jadi kayak motif, bunga lotus, bunga padma itu karena mitologinya bunga padma itu bagus, ini saya ada ini, "Bisa nggak Mas buatin motif batik dengan motif seperti ini, warnanya ini," gitu. Jadi, dengan warna itu jadi sesuai dengan keinginan saya gitu. Jadi, mmm, akhirnya dapat juga gitu loh. Jadi seperti bukan Pantura itu kan jadi kan daerah pesisir misalnya Pekalongan atau Petasan gitu ya. Nah ini salah satu yang, motif lotus Pak, ada. Nah, ini motif lotus ini juga pesanan Ibu pribadi berarti, Iya Bu? iya, Oh, jadi ini motif lotus dengan warna yang saya mau juga gitu Pak, oke oke. yang lebih ini. Nah, Oh, kayak seperti ini kan, lebih bagus untuk hiasan hiasan dinding kan, gitu iya loh, Kak. iya Jadi iya iya. tidak semua yang itu bisa dipakai batik batik itu. Oke. Berarti, untuk wastra Ibu pesan ya kebanyakan? Eee, ada yang pesan, ada yang kalau misalnya untuk kayak saya punya yang dari Flores, dari Sumba, atau dari mana itu, saya lihat motifnya. Jadi kalau kayak saya punya motif Sumba itu, saya ada motif itu, apa namanya itu, yang jadi untuk apa namanya, apa, penghormatan kepada roh itu Pak, tuh, itu ada. Jadi, ya itu tadi saya apa, menginginkan, jadi waktu itu saya berdasarkan mitologi yang ada di kain itu, motifnya tuh ada mitologinya enggak gitu. Jadi kalau ada itu ya saya ingin memilikinya gitu. Itu biasanya saya gitu, Pak. Nah, ini Pak Lukman ada yang tanya lagi, adakah yang Ibu punya yang digunakan untuk kostum tari, Bu? Kostum tari, mmm, kostum tari yang di mana ya? Maksudnya kan untuk tari tari Jawa atau tari apa, kalau tari Bali kan ada songket 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 Bali ada sih, tapi kan jadi beda lagi dengan tari yang ada di Jawa. Kalau untuk kostum tari Bali, saya ada Songket Bali gitu. Hmm, oke, berarti intinya adalah Ibu koleksi wastra, tetapi sesuai pesanan Ibu yang dihubungkan dengan mitologi atau yang dihubungkan dengan Perlu motif-motif candi? iya, Oke, bener gitu. wow. Kalau untuk batik ya, Pak, ya, tapi kalau untuk wastra lain, ya berdasarkan tentunya motifnya itu ada mitologinya enggak gitu. Nah, kalau wastra lain apa bisa pesan juga, Bu? Eee, sejauh ini saya belum pernah. Oh, belum pernah. Cuma jadi saya lihat, misalnya ada yang itu, "Wah motifnya kok bagus," gitu. Jadi kalau misalnya motifnya menurut saya bagus, ya ambil gitu. Nah, Bu, seperti wastra yang ada di belakang Ibu itu tenun atau Ah, kalau ini apa ya, Pak, ya, jadi ada kalau di Sarita itu, kain Sarita itu jadi, tenun cap, jadi ada alatnya, itu jadi bukan tenun cap, Pak, ya, tenun lukis. Jadi, di itu tapi terus diwarnain dilukis gitu, Pak. Ada cetakannya, bentuk misalnya mungkin bentuk seperti ini bentuk bunganya gitu, terus nanti, di itunya dilukis gitu di dalamnya itu. oh dilukis? Oh, Iya. pakai kuas, Bu? Kuat sih, Pak, ya. Pakai kuas? Oh iya, tentunya di Oh itu ada. Sebenarnya saya ada videonya, cuma kemarin kalau misalnya ini saya bisa share ke Bapak gitu, oh, saya cari gitu.
nggak Jadi apa-apa, kayak nanti saya tolong kebetulan share tolong share ke saya, nanti saya masukin ke YouTube-nya. oh, ya jadi, apa namanya, saya kebetulan sama temen saya yang kebetulan di Toraja ini, jadi dia share juga, "Ini loh cara pembuatannya." Mmm. Nah, kalau yang ada di belakang Ibu itu kan seperti lukisan, Bu, ya? Eee, Ya, which is beautiful, ada background-nya yang putih lah. Seperti tadi yang ya, lotus itu kan background-nya merah ya. Tetapi mhm, ya itu, untuk saya masih masih masuk akal, masih, "Oh beautiful," gitu loh. Tapi yang banyak, ada yang saya lihat di batik atau wastra itu semuanya kan semua motif rasanya dimasukkan semua ke satu kain oh iya, gitu. Itu yang mhm. itu yang mungkin untuk saya, "Oh, apa ya cantiknya kok semuanya dimasukin ke dalam situ," gitu loh. Untuk warnanya gitu ya, Pak? Ya warna, ya motif, semua kan full gitu kan. Mhm. Ya, jadi, apa ya, jadi kalau kalau untuk warna, saya lebih suka memang untuk, kayak seperti batik, itu batik-batik saya lebih banyak ke warna Bang Biron. Jadi, eee, ada beberapa batik nitik itu yang saya kebetulan juga, eee eee, mencoba mencoba mengoleksi, itu saya paling paling suka emang batik nitik, karena memang sederhana tapi bagus gitu, Pak. Jadi itu beberapa batik nitik saya itu kebanyakan warnanya Bang Biron. Saya jadi pas kebetulan ada, ini, "Bisa nggak ini diwarnain Bang Biron?" Gitu. Terus, ada lagi motif, diminta motif yang lain Bang Biron, karena saya sendiri ya itu, lebih suka ke warna itu, gitu. Kalau yang warna terlalu ini juga saya sendiri, apa ya, mungkin mungkin orang lain ya itu tadi orang bilang, "Ini warna kalau yang seperti ini sebenarnya bagus," tapi menurut saya kan beda lagi, saya lebih suka warna ini gitu. Tuh, Nanti tolong kasih foto-fotonya, Bu, ya. nanti coba saya Iya, oke. iya. Oke. Banyak sih di kalau mau di ini di Jogja hampir kebanyakan ada di saya share kain-kain Ya saya. tapi yang lotus itu kan nggak ada, Bu. Yang lotus ini ya? Ya, yang lotus terus yang di belakang itu kan nggak ada juga. Oh, iya iya Ngerti ngerti maksud saya kan ya, Bu, ya? Eee, saya 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 kan tadi awal, "Oh yang di belakang itu cantik, Bu," ya. iya At least nggak seperti wastra gitu, iya lukis. Jadi, eee, nggak kalau yang seperti seperti ini motif kan yang full gitu loh. jadi kalau ada lagi yang ini Pak, nah Oh, ini krunya ya wow. Pak. Jadi Tree Ya. of Life ini Pak, Oh, penghubung dari dunia bawah, dunia atas gitu. ya ya Jadi, ya ya. di kain ini, sarita ini ada yang benar-benar dilukis, Pak. Jadi, dari lembaran kain tenun tenun polos itu dimotif dan kebetulan saya memang suka motif ini. Jadi ada 2 lagi saya punya itu yang lukis, asli lukis gitu. Oke, wow. Nah, Bu Nggak bisa ngambil. Bu, eee, apa, kira-kira kira-kira satu lembar sampai berapa, Bu, kalau yang Toraja begini, Bu? Kalau yang lukis, lukis itu memang harganya lebih lebih ini ya, Pak, ya, apa namanya, lebih 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 mahal ya, Mhm. gitu. Jadi, biasanya sih antara satu satu ke atas sih. Oh, satu Kalau kali. yang untuk itu, tapi dengan istilahnya yang ukuran kayak seperti gini nih udah satu gitu. Jadi, apa namanya, lukisannya, bentuk lukisannya rumit atau tidak, gitu kan. Jadi, Ini kan nggak itu rumit, Bu, ini kan termasuk minimal ini, minimalis ini. iya, itu salah satu yang saya suka. Jadi, apa ya, kebetulan ini di ruangan saya ini memang, saya memakai ini semua, Pak. Jadi dari Oh, wow wow. jadi saya bilang jadi kalau saya di ruangan tamu ini, saya bilang ini ruangan Toraja gitu. Wah. Karena dari sarung bantal, hiasan dinding, terus itunya saya pakai Carita Toraja semua. Oh.
Kalau dilihat, sekilas gitu udah seperti lukisan Jepang, Bu, bukan Ininya, iya minimalisnya itu ya, iya Pak, ya? iya kan, nggak seperti yang motif yang banyak. Oke. Kalau ini kebetulan kalau saya memilih yang ini karena minimalis dan mitologinya gitu ya, Oh, karena Tree oke. of Life itu. Jadi kayaknya saya punya yang begini pun saya ada 2 jadi memang sengaja karena apa ya, buat menarik gitu, Pak. Iya iya iya. Ya namanya kolektor, Bu, semua harus dibeli, Bu. Bukan kolektor, Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Nanti saya Iya, tunggu Pak. videonya, saya masukin ke itu, Oh, YouTube-nya. ya, Tuh. oke, Pak. Terima kasih Bu Dewi atas Sama-sama, waktunya, Pak. atas sharing pengalamannya. Ya, terima kasih juga sudah dengerin. Loh ini lagi ngambil S2, Bu? Siapa, Pak? Saya? Ya. Sebenarnya ada keinginan itu dan ada beberapa teman juga ada mendukung, tapi kayaknya, belum Oh, duitnya dipakai untuk iya, master aja, Bu. belum belum ada sih keinginannya, Pak, cuma, kita lihat saja nanti. Du duitnya dipakai untuk beli wastra aja, bisa dinikmati. Oke, terima Oke, kasih Bu Dewi. sama-sama Bapak, Ya, terima boleh live, Bu. kasih.